Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Monica Aresta. Saya mahasiswa profesi Nars Universitas Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan menampilkan laporan saya itu tentang asuhan keperawatan gawat darurat dengan penyakit NSTEMI di ruang CVCU di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Dengan pembimbing akademik Ibu Mira Andika, pembimbing klinik itu Dila Mutiara Sukma. Di sini selanjutnya itu ada konsep dasar penyakit NSTEMI. Pertama itu ada pengertian. Pengertiannya itu adalah sindrom kroner akut atau SKA adalah suatu terminologi yang digunakan dalam menggambarkan suatu keadaan atau kemampuan proses penyakit dan meliputi angina pectoris tidak stabil. Infark miokard akut adalah sebagian nekrosis miokardik yang disebabkan tidak adekuatnya aliran darah akibat sumbatan pada arteri koroner. Sumbatan ini sebagian besar disebabkan karena terjadinya trombosis vena. Selanjutnya itu ada etiologi penyakit NSTEMI. Etiologi NSTEMI itu disebabkan karena penurunan suplai oksigen dan peningkatan kebutuhan oksigen miokard yang dialami oleh obstruksi koroner. NSTEMI terjadi akibat trombosis akut atau prosesnya fraksi koroner sehingga terjadinya iskemia miokard dapat menyebabkan jaringan nekrosis miokard dan derajat lebih kecil, biasanya terbatas pada endok dalam. Yang pertama itu ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah, itu ada umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan ras. Yang kedua itu faktor risiko yang dapat diubah, itu ada mayor, hipertensi, merokok, obesitas, diet tinggi lemak, jenis diabetes klien. Minornya itu emosional, agresif, aktivitas fisik. Selanjutnya itu ada manifestasi klinisnya, itu ada nyeri di dada berlangsung selama 30 menit, sedangkan pada angina pectoris selain itu pada akan hilang saat dibawa beristirahat. Selanjutnya itu ada sesak nafas, gangguan gastrointestinal. Gejala lain itu terdapat gelisah, rasa pusing, atau aritmia ventrikel. Selanjutnya itu laporan kasusnya, itu yang pertama pengkajian primer. Yang pertama itu ada airway, jalan nafas paten, tidak ada sekret atau darah atau benda asing di jalan nafas, tidak ada bunyi nafas tambahan. Breathingnya itu pernafasan 28 kali per menit, saturasi 99%, sirkulasi itu tekanan darah 135/80, nadi 108 kali per menit, CRT kurang lebih 3 detik, suhu 36,6, edema pada ekstremitas derajat 2, saturasi 99, akal terabah hangat, organ kulit baik. Selanjutnya itu ada disability, kesadarannya kompos mentis, pupil isokor, nyeri pada dada, pasien mengatakan nyeri terasa ke punggung, nyeri hilang timbul, skala nyerinya itu 6. EKG-nya itu selanjutnya itu ada data demografi. Nama lengkapnya itu Tuan Ardinal, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, alamatnya Tabing, sumber informasi keluarga. Selanjutnya itu saat ini alasan atau keluhan utama itu nyeri dada 2 hari yang lalu. Faktor pencetus itu klaim mengatakan nyeri pada dada secara mendadak, keluhannya itu secara mendadak. Faktor pemberat itu klaim mengatakan nyeri dada pemberat saat melakukan aktivitas. Diagnosa mediknya itu NSTEMI. Riwayat kesehatan yang lalu, pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus sudah 5 tahun yang lalu, hipertensi sudah 2 tahun yang lalu, dan tidak memiliki riwayat penyakit jantung baru 2 bulan sekarang.
Selanjutnya itu pola nutrisi, makan baik, nafsu makan normal, berat badan 80 kg, tinggi badan 158, jenis makannya itu diet, makanan yang disukai itu nasi, nafsu makan 6 bulan terakhir baik. Frekuensi buang air besarnya itu 2 kali sehari, warna kuning, kesulitan tidak ada. Buang air kecil itu ke toilet, frekuensinya itu 4 kali sehari, warna kuning. Pola tidurnya itu kurang lebih 6 jam, tidur siang 1 jam, malam 5 jam. Kesulitan dalam tidurnya itu nyeri dada datang secara tiba-tiba. Kegiatan pola aktivitas setelah latih, kegiatan dalam pekerjaan itu ada berdagang, olahraga rutin tidak ada, kegiatan waktu luang itu berkumpul dengan keluarga. Keluhan saat bekerja itu nyeri di dada. Pola pekerjaan tidak ada, pola pekerjaan itu tidak menentu, jenis pekerjaan itu sebagai pedagang. Selanjutnya itu ada keluarga. Pasien mengatakan ada dari keluarga yang memiliki penyakit jantung yang sama dengan pasien, yaitu adik kandung pasien sendiri. Selanjutnya itu pengkajian sekunder, yaitu kepala simetris, tidak ada pembengkakan, inspeksi palpasi tidak ada masalah, keluhan tidak ada masalah, mata penglihatan baik, ukuran pupil 2 mili per 2, konjungtiva tidak anemis, edema pleural tidak ada, keluhan tidak ada, telinga pendengaran normal, keluhan tidak ada, hidung simetris tidak ada, kuping hidung pembengkakan tidak ada, keluhan tidak ada, mulut tampak garing, gigi berlubang, membran mukosa garing, kesulitan menelan tidak ada. Selanjutnya itu ada pemeriksaan leher, inspeksi trachea di tengah, tidak ada pembengkakan tiroid, tidak ada bunyi nafas tambahan, toraks tidak ada masalah, inspeksi tidak dada kiri dan kanan simetris, auskultasi bronchodilator, perkusi paru tumor sonar kiri dan kanan, perkusi jantung ictus chordae terlihat, auskultasi paru simetris kanan dan kiri, ventilator tidak ada, deskripsi ventilator tidak ada, auskultasi jantung S1 S2 reguler. Selanjutnya itu ada sirkulasi, tekanan darah perkusi nadi 108 kali per menit, tekanan darah 130 per 80, suhu tubuh 36, sinusus tidak ada, tuberkulosis hangat, abdomen perut tanpa buncit, inspeksi perut buncit, auskultasi BU bertambah, palpasi tidak teraba, perut lunak, perkusi timpani, jenis keluhan frekuensi BAB 1 kali, keluhan sudah 3 kali tidak BAB, frekuensi BK 3 kali sehari. Selanjutnya itu ekstremitas, terdapat luka di kaki, luka tampak mengandung nanah dan berair. Data labornya itu HB14, leukosit 8,6, trombosit 41%, natrium 134, kalium 4,4, gula darah sewaktu 228, kolesterol 39, kolesterol troponin itu 4 mg. Selanjutnya itu ada pengobatannya, itu ada RL 500 cc per jam, aspilat 1 kali 80, remipril 1 kali 5 mg, nifopramid 3 kali 6 IV, ranitidin 2 kali 50 mg, laxidin 1 kali 10 gram, furosemid 2 kali 20 mg, metronidazole 3 kali 15 mg, IV ampicillin sebakter 4 kali 1. Selanjutnya itu analisa data subjektifnya itu pasien mengatakan nyeri dada, pasien P-nya itu pasien mengatakan nyeri dada, Q-nya itu pasien mengatakan nyeri di bagian dada tengah menjalar ke punggung, pasien mengatakan nyeri seperti di tusuk, skala nyeri 6, nyeri hilang timbul. Diagnosa peralatan nyeri akut, agen pencedera fisiologis. Yang kedua itu pasien mengatakan ada luka di kaki, pasien mengatakan memiliki riwayat diabetes mellitus. Data objektifnya itu tampak ada luka di kaki, luka tampak mengandung nanah, ukuran luka lebih 10 cm, bentuk
muka membulat, kulit pasien tampak memerah atau bercak-bercak. Diagnosanya itu gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu pasien mengatakan mudah lelah, pasien mengatakan sesak nafas saat beraktivitas. Data objektif itu nadi 108 kali per menit, akan ada 132/80, saturasi suhu 36,5. Diagnosanya itu intoleransi aktivitas. Selanjutnya itu diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan gangguan cedera fisik, gangguan integritas kulit, nyeri akut, tingkat nyeri, manajemen nyeri. Intervensinya itu yang kedua itu gangguan integritas kulit, luarannya integritas kulit dan jaringan, perawatan integritas kulit. Yang ketiga itu intoleransi aktivitas, luarannya itu toleransi aktivitas. Intervensi itu manajemen energi. Selanjutnya itu ada SWOT-nya, itu identifikasi. Yang pertama, diagnosa pertama itu nyeri akut, mengidentifikasi lokasi karakteristik nyeri, identifikasi skala nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kontrol lingkungan yang berberat nyeri, anjurkan istirahat dan tidur, jelaskan penyebab dan periode nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Pasien mengatakan nyeri sudah mulai berkurang, skala nyeri 5. Pasien tampak masih sedikit meringis, pasien tampak gelisah, tekanan 120/80, nadi 100/110 kali per menit. Masalah belum teratasi, intervensi masih dilanjutkan. Yang kedua itu gangguan integritas kulit, identifikasi penyebab integritas kulit, ubah posisi setiap 2 kali jam, tidak baring, anjurkan menggunakan pelembab, anjurkan minum obat yang cukup, minum air yang cukup. Pasien mengatakan luka masih berair, luka tampak berair, ukuran luka 10 cm, masalah masih belum teratasi, intervensi masih dilanjutkan. Yang ketiga yaitu ada intoleransi aktivitas, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan, monitor pola dan jam tidur, anjurkan tidak baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, lakukan evaluasinya. Itu pasien mengatakan aktivitas hanya di tempat tidur, hanya berpindah duduk di kursi. Pasien tampak mudah lelah, pasien tampak lesu, masalah belum teratasi, intervensi masih dilanjutkan. Penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.